Baiklah para pemirsa, Bapak dan Ibu guru di seluruh tanah air yang berbahagia. Jumpa lagi dengan channel Saro Ede. Pada video saya yang terdahulu saya sudah menjelaskan bahwa konten teks soal AKM literasi baca tulis terdiri atas teks sastra dan teks informasi. Nah, pada bagian 1 saya sudah memberikan contoh soal AKM literasi baca tulis tentang konten teks sastra. Pada bagian 2 ini saya akan memberikan contoh kepada para pemirsa, kepada Bapak dan Ibu guru di seluruh tanah air, yaitu soal AKM literasi baca tulis teks informasi. Caranya kita buka perambah kita Bapak Ibu, seperti biasa. Kita ketikkan alamatnya di https:// garis miring hasil UN titik puspendik titik kemdikbud titik go titik id garis miring AKM. Ini alamatnya ya Bapak Ibu, silakan dicermati. Ini Bapak Ibu, alamatnya jangan sampai keliru. Baik, mari kita coba buka ya Bapak Ibu. Kita tekan enter. Nah, di sini Bapak Ibu, asesmen kompetensi minimum pusat asesmen ini. Kita klik Bapak Ibu. Nah, kita sudah diarahkan pada halaman level pembelajaran. Untuk kelas 5 dan 6 itu masuk level 3 ya Bapak Ibu. Maka kita klik level 3, tapi jangan lupa di sini tombol yang hidup adalah tombol numerasi. Jangan sampai keliru Bapak Ibu. Maka kita alihkan ke ini, literasi teks informasi. Kalau bagian 1 sudah saya beri contoh, literasi teks fiksi. Pada bagian 2 ini saya akan coba tunjukkan contoh soal AKM literasi teks informasi. Kita klik dulu Bapak Ibu yang ini, yang tombol ini. Nah, ini sudah nyala. Kemudian baru kita klik level 3. Kelas 5 dan 6 itu termasuk level 3 Bapak Ibu. Maka kita klik yang tombol level 3 ini. Kita klik Bapak Ibu. Nah, kita sudah diarahkan pada halaman level pembelajaran 3 untuk kelas 5 dan 6. Ini Bapak Ibu. Seperti sudah saya sampaikan pada video-video saya yang terdahulu, bahwa level kognitif literasi baca tulis itu terdiri atas ini Bapak Ibu, menemukan informasi yang A ini, kemudian memahami yang B ini, kemudian mengevaluasi dan merefleksi. Ini merupakan level kognitif literasi baca dan tulis. Bapak Ibu, akan saya tunjukkan salah satu contoh soal AKM literasi baca tulis. Kontennya adalah teks informasi sebagai berikut. Ini Bapak Ibu, kita klik. Nah, sudah nampak Bapak Ibu halaman contoh soal teks literasi baca tulis teks informasi. Ini adalah contoh pilihan ganda kompleks Bapak Ibu. Kompetensi yang diukur adalah menemukan informasi tersurat, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana pada teks sastra atau teks informasi yang terus meningkat sesuai jenjang. Nah, Bapak Ibu, kita lihat di sini ada bacaan berjudul Kuda Laut. Di sini ada stimulus berupa gambar seekor kuda laut.
Baik, mari kita baca soalnya, Bapak Ibu. Kuda laut merupakan hewan laut yang memiliki kepala seperti bentuk kepala kuda dan moncong yang panjang. Ukuran tubuh kuda laut juga bervariasi, bisa mencapai sekitar 35 cm. Meskipun merupakan hewan laut, kuda laut ini buruk dalam berenang. Ia memiliki kecepatan berenang sangat lambat. Ini disebabkan oleh keunikan bentuk tubuhnya yang tegak. Keunikan tubuhnya yang tegak juga membuat ia berenang secara vertikal, bukan horizontal seperti ikan lainnya. Selain keunikan pada tubuhnya, kuda laut juga ternyata memiliki cara berkembang biak yang unik. Kuda laut betina meletakkan telur-telurnya ke dalam kantung yang terletak di perut kuda laut jantan. Kuda laut jantan juga membawa telur-telur itu kemanapun ia pergi. Setelah beberapa lama, tibalah waktunya melahirkan. Kuda laut jantan membuka kantung di perutnya. Kemudian ratusan bayi kuda laut berhamburan ke laut. Sayangnya, dalam ratusan kelahiran bayi kuda laut, hanya beberapa saja dapat bertahan hidup hingga dewasa dan berkembang biak. Populasi kuda laut terus menurun akibat pemangsa, polusi, perusahaan habitat, dan perdagangan secara ilegal. Itu tadi soalnya, Bapak Ibu. Pertanyaannya adalah ini. Pilihlah pernyataan yang sesuai dengan teks. Jadi kita dihadapkan pada pernyataan ini, Bapak Ibu. Kemudian kita nanti diminta untuk memilih pernyataan ini. Dari pernyataan dari berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 pernyataan ini. Mana yang sesuai dengan teks di atas. Yuk kita coba cermati pernyataannya, Bapak Ibu. Pernyataan yang pertama. Kuda laut berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, sepertinya masih terngiang bahwa kuda laut memang berkembang biak dengan cara bertelur ya Bapak Ibu, maka pernyataan ini sesuai. Nah, untuk menentukan jawaban kita klik di bulatan ini Bapak Ibu, kita klik. Nah, sekarang berubah berwarna biru, di tengahnya ada lingkaran putih Bapak Ibu. Pernyataan yang kedua, kuda laut memiliki kemampuan berenang yang buruk. Nah, sepertinya juga masih terngiang di telinga kita Bapak Ibu ya. Memang benar ya Bapak Ibu ya. Maka langsung saja kita pilih jawaban ini karena ini pernyataan ini sesuai dengan teks di atas. Kita klik Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pernyataan yang ketiga. Kuda laut memiliki bentuk kepala seperti kuda dan moncong yang pipih. Apakah benar? Bentuk kepala seperti kuda dan moncong yang pipih, kita cermati lagi. Nah, coba kita ulangi lagi ya Bapak Ibu. Kuda laut merupakan hewan laut yang memiliki kepala seperti bentuk kepala kuda dan moncong yang panjang. Ternyata moncong yang panjang ya Bapak Ibu, bukan moncong yang pipih. Oleh karenanya maka ini kita biarkan. Kita tidak pilih pernyataan yang nomor 3 ini. Selanjutnya, pernyataan yang keempat. Semua kuda laut memiliki ukuran tubuh yang sama, yaitu sepanjang 35 cm. Apakah benar Bapak Ibu? Kita cek coba. Ukuran tubuh kuda laut juga bervariasi. Ternyata bervariasi Bapak Ibu, tidak melulu atau tidak sama 35 cm semuanya. Maka pernyataan yang keempat ini pun tidak sesuai dengan teks. Maka kita biarkan saja, tidak kita pilih. Selanjutnya, pernyataan yang kelima Bapak Ibu. Kuda laut jantan membawa telur-telur mereka kemana saja mereka pergi. Masih terngiang ya Bapak Ibu ya di telinga kita. Memang kuda laut jantan membawa telur-telur mereka kemana saja mereka pergi. Ini tadi dapat kita lihat di sini di kalimat ini. Kuda laut jantan juga membawa telur-telur itu kemanapun ia pergi. Nah ini sesuai dengan teks. Maka kita pilih ya Bapak Ibu pernyataan yang kelima ini. Kita klik. Nah, jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, kita amati Bapak Ibu, pernyataan yang kita pilih karena sesuai dengan teks di atas adalah pernyataan nomor 1, kemudian nomor 2, dan nomor 5 Bapak Ibu. Nah,
apakah jawaban kita ini sesuai, yang diharapkan oleh pembuat soal ini? Bisa kita cek, melalui kunci jawabannya Bapak Ibu. Caranya adalah dengan klik kunci jawaban ini. Kita klik ya Bapak Ibu. Nah, jawabannya, kunci jawabannya adalah 1, 2, dan 5. 1, 2, dan 5. Oh, ternyata jawaban kita benar. Demikian, contoh soal literasi membaca teks informasi. Semoga bermanfaat. Nantikan, contoh soal literasi baca tulis selanjutnya.